Cancer, selamat datang di channel Mariana Tarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini ya. Baik Cancer, ini adalah pembacaan asmaranya kamu dengan si dia untuk di sepanjang bulan Maret 2025. Seperti biasa ya Cancer ya, sebelum Mari memulai, wajib kamu pahami dulu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Cancer aja, dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa. Tarikan energinya terbolak-balik, dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengarkan apa yang coba Mari sampaikan di sini. Oke, baik, langsung aja kita mulai Cancer. Ini gambaran hubungan kalian. Ya, di situ ada energi dari gitu ya. Oke, kemudian ya, yep, oh, ya, ya, yep, kemudian di situ, oh, walah, Cancer, ini kalau Mari lihat kamu sedang terkoneksi ya sama seseorang yang bisa aja ini tuh sebenarnya bukanlah orang yang memang mau kamu jadikan atau mau kamu tuju sebagai seseorang yang akan mendampingi kamu ya di masa depan. Terutama keraguan-raguan ini tuh atau keputusan ini tuh datang di beberapa waktu belakangan hari ini ya kalau Mari lihat. Sebab nampaknya kamu sudah ini ya melakukan perbandingan nampaknya ya. Bagaimana kehidupannya kamu ketika tidak dengan dia dan bagaimana kehidupannya kamu ketika bersama dengan dia. Nah, di sini kamu lihat bahwa kehidupan tanpa si dia itu tuh jauh lebih sesuai dengan gambaran keinginan kehidupan yang mau kamu jalani. Kalau Mari lihat di situ ya, mungkin kamu di situ tuh agaknya merasa terlalu sering gitu dalam hubungan kalian terjadinya sikap ya si pasangannya kamu itu tuh yang membuat kamu menjadi patah hati, sakit hati, seperti itu ya. Kayaknya kamu ngelihat seseorang ini tuh dia kok kayak nggak mempertimbangkan gitu ya, tidak mempertimbangkan tentang perasaannya kamu gitu ya, tidak mempertimbangkan tentang kebutuhannya kamu yang ingin disayangi, dicintai, untuk diberikan kenyamanan gitu ya kan, di sana rasa aman di sana. Jadi kok kayaknya kamu kayak ngelihat seseorang ini tuh bisa aja cukup agresif kah, cukup arogan kah, atau dia, maaf ini bahasanya Mari, dia terlalu bodoh gitu. Seperti kayak orang ini tuh nggak mikir gitu ya. Dia mau melakukan apa, konsekuensinya kayak gimana, kok kan nggak mikir gitu ya. Apalagi kalau dianya ini tuh cewek. Ya, kamu adalah cowok dan dia adalah cewek misalnya ya. Jenis kelamin dia perempuan. Tapi bisa kamu tidak melihat ada sisi feminim gitu loh di dalam dirinya. Lebih kayak cenderung dianya itu tuh maskulin gitu ya. Dia misalnya sering ngajak kamu ribut gitu loh ya. Kok kayak nggak ada di situ tuh tanda kutip figur ibu gitu ya, figur wanita dewasa gitu ya dalam dirinya dia. Itu sikapnya sembrono, sikapnya kok kayak orang nggak bisa dipercaya gitu ya. Beberapa ya mungkin kamu mengalami peristiwa yang tertipu gitu ya, ditipu maksudnya Mari, ditipu oleh dia. Kok nggak ada banget di sana itu tuh logiknya main ya, logikanya main, atau tadi empati simpatinya pada orang lain kok kayaknya nggak ada gitu loh ya. Jadi kalau dia di situ tuh seorang pria ya dan kamu wanita Cancer, kamu bisa aja ngelihat bahwa seseorang ini tuh sebagai pria kok kayaknya gagal gitu ya. Dianya tidak setia gitu ya. Dianya kok kayaknya kasar di sana. Jadi yang kamu
bisa di situ tuh akhirnya mikir, alah, tanpa dia hidupnya aku udah enak kok sebenarnya. Terus ngapain pula akhirnya kamu itu tuh mau ngerepot-repotin diri untuk fokus gitu ya, untuk fokus banget, untuk hadir secara utuh, lahir batin gitu ya, dalam hubungan ini dengan si dia gitu. Even ya, bahkan jika dia ini tuh sebenarnya sudah jadi suaminya kamu atau sudah jadi istrinya kamu, itu kamu kayak ngerasa rindu gitu ya pada suasana rumah, pada ketenangan rumah, keharmonisan yang ada di rumah. Karena mungkin beberapa di antara kalian melihat ya, rumah yang kalian tempati isinya itu tuh anyep. Atau kalau enggak isinya itu tuh bukannya adem, tapi kok kayak neraka gitu ya. Ada yang kurang, ada yang salah, ada yang keliru dalam rumah tangga ini. Di situ ya. Dan ya kamu kondisinya mari lihat sudah hampir menyerah gitu ya, hampir menyerah dalam cerita rumah tangga ini. Di sana kamu udah mulai mikir ya, terfikir olehmu ya, melintas-lintas di benaknya kamu bahwa di saat ini, di saat Maret gitu ya, cepat atau lambat kamunya itu tuh mesti lebih memikirkan tentang masa depannya kamu sendiri. Sebab seseorang ini tidak bisa diandalkan. Walaupun dia istri ya, atau walaupun dia suami ya, tapi dia nggak bisa diandalkan sebagai partner hidupnya kamu. Gitu ya, daripada kamu kecewa berharap terus gitu ya, dia menjelma menjadi orang yang lebih baik, lebih benar, bersikap lebih pantas. Nah di situ tuh kamu yang mikirin aja ya, kamu lebih kayak cenderung mau mikirin aja tentang bagaimana kamu harus melakukan apa itu namanya, bagaimana caranya kamu untuk membangun gitu ya, membangun kehidupannya kamu. Tapi memang kalau mari lihat di sini, kamu pun bukan tipe orang yang hanya sebatas mainnya itu tuh main diem ya, enggak. Sebab mari lihat, kamu masih, ya itu tadi kan kata Mari kamu hampir menyerah gitu ya, tapi kan artinya berarti belum menyerah betul kan gitu artinya kan, belum yang angkat tangan betul. Cuman ada kayak rasa-rasa pesimis gitu kan. Nah di kepesimisannya kamu ini, kamu juga masih mau ya ngedorong dirinya kamu untuk terbuka lah ya, untuk terbuka kepada si seseorang ini. Maksudnya terbuka dalam artian kamu akan membantu dia untuk mengetahui nih ya, bagian dari dirinya, sikap laku dirinya yang baiknya dia rubah, dia tinggalkan gitu ya di sana. Sebab kalian ini tuh sesungguhnya masih ada juga ya rasa kepedulian lah gitu kepada dia. Atau kalau ini rumah tangga, kalau rumah tangga ini isinya seperti dua orang asing yang tinggal serumah, akan seperti apa gitu ya. Apalagi kalau sudah ada anak-anak di sana kan. Jadi kamu masih mau nanti itu tuh ngomong sama dia gitu ya. Kayaknya kamu ini tuh ngomongnya terlalu tajam deh gitu ya misalnya. Kayaknya kamu nih mesti kerja. Kamu gak bisa hanya mengandalkan aku aja. Kamu mestinya setia. Model apa? Wanita dewasa atau pria dewasa yang tidak mampu untuk berintegritas misalnya kayak gitu ya. Jadi kamu itu tuh tanpa tedeng ading-aling, mari lihat di situ tuh kamu akan ngomong sama dia, kamu akan mengungkapkan gitu ya isu dalam relationship kalian yang disebabkan oleh pikirannya dia, perilakunya dia. Nah begitu ya. Dan memang ketika kamu ngomong itu kayaknya kamu bisa aja nothing tulus gitu, sorry bukan nothing tulus ya, tapi kamu kayak bisa aja gini, ya udah semoga dia memang berubah. Tapi kalau dia nggak berubah, kalau dia juga nggak ngeh-ngeh, ya udah gitu.
ya. Jadi ibaratnya di situ tuh kamu kayak nggak yang mematokkan hasil gitu, cuman sekedar ngingetin, katakan gitu ya, ngomongin gitu loh. Syukur-syukur dianya paham gitu ya, nggak paham juga yuk apa boleh buat, nah kayak gitu. Jadi kalau mari lihat-lihat, kamu di sini tuh agaknya mau mempersimpel aja gitu ya, nggak mau yang pakai kesensitifan gitu ya. Misalnya ya dia tidak berubah, akhirnya kamu jadi down, kamu makin sedih, ya enggak juga seperti itu ya. Nah di sana, sebab kan memang ini apalagi kalau dia lagi-lagi ya ceritanya rumah tangga, kan tidak gampang ya rumah tangga itu tuh untuk dihancurkan gitu ya. Masih datang itu tuh semarah apapun kita gitu kan, sekali dua kali dalam kesehariannya kita pasti masih ada itu tuh asa harapan ya, gimana lah caranya biar rumah tangga ini tuh bisa survive. Nah kayak gitu ya. Nah kalau yang masih pacaran tentu harapannya itu tuh lebih ringan kan gitu ya, nggak juga lah mesti maksa-maksa gitu ya, memaksakan kondisi keadaan gitu kan. Jadi kamu itu tuh bisa kalau dalam urusan pacaran kamu bisa agak cenderung lebih keras daripada orang-orang yang sudah berumah tangga gitu. Kerasnya ya karena ya udah, misalnya hubungan ini tuh, atau misalnya dia tersinggung sehingga hubungan ini tuh makin acak aduk gak karu-karuan, tidak terlalu memberikan dampak yang besar gitu ya dalam hidupnya kamu, bisa masih ya, masih bisa gitu ganti yang lain. Nah di sana kalau mari lihat ya, jadi kamu cukup banyak nanti terkuras waktunya kamu untuk memikirkan ya tentang relationship kalian. Jadi agaknya terganggu gitulah. Agaknya kamu di situ tuh terganggu gitu ya, perihal tentang hubungannya kalian berdua ini. Di situ ya ada aja yang kamu temukan sesuatu ya yang bikin hatimu itu tuh jadinya agak kurang enak gitu ya. Dan memang prinsipnya kamu mungkin kali ini tuh main pakai prinsip yang ya udah, ngomong aja apa mau diomongin, lakukan aja apa mau dilakukan gitu loh. Nggak mesti mau menyampaikan sesuatu itu tuh pakai pujuk rayu gitu ya, pakai bahasa-bahasa yang manis manja gitu ya. Kamu ya langsung kayak satset gitu kan, langsung menyampaikan ke si yayang bebeknya kamu ini. Mari lihat ya. Dan ya kalau dilihat ini energinya si yayang bebeknya kamu, dia itu tuh sebenarnya ya, ini tuh adalah orang yang memang masih menginginkan bersama dengan kamu. Kalau kamu nampak-nampaknya sudah ada di sana tuh pikiran-pikiran ya udahlah kalau nggak bisa survive ya mampus itu. Ada pikiran-pikiran ke sana. Kalau si seseorang ini tuh tidak. Gitu ya, si yang bebeknya kamu ini, entah apapun statusnya dia dalam hidupnya kamu. Nah, kalau dia ini tuh ya, ini tuh kayak masih mau bisa panjang, bisa terus gitu loh, ngejalani relationship ini di sana ya. Dia memang sih ada beberapa hal yang menurut si dia itu tuh perihal tentang kamu yang apa ya, agak-agak bikin dia sedikit ketar-ketir gitu ya. Sebab dia melihat kamu adalah orang yang cukup keras gitu dalam hubungan kalian. Kalau kamu melihat ada banyak isu atau ada beberapa isu ya perihal tentang dirinya, tapi kalau atau perihal tentang kejadian dalam hubungan kalian ya, tapi kalau dirinya itu tuh tidak melihat ya sebegitu banyak ada problem di relationship ini gitu. Hanya soal untuk memahami, mengerti gitu ya tentang karakter dirimu aja di sana. Itu yang agak-agaknya saat sekarang lagi usaha ya untuk dia lakukan di sana. Kalau banyak-banyak komplain, enggak banyak-banyak komplain ini orang di situ.
ya, nggak banyak komplain. Karena gini, kalau kamu mungkin lebih kayak mikirin gimana caranya dia biar berubah, gimana caranya dia biar mengendalikan dirinya dan seterusnya gitu ya. Kamu berharap dianya melakukan sesuatu untuk diri dia sendiri, ya, yang berdampak pada dirimu. Nah, sementara kalau dia, ya, si yang bebeknya kamu, dia yang lebih melihat ke diri dia. Itu ya, dia lebih melihat ke dirinya. Oh, bagaimana ya caranya aku ini tuh untuk beradaptasi pada Cancer ini. Di situ. Ya, jadi alih-alih mau nunjuk kamu dong yang harus paham, kamu dong yang harus tahu diri misalnya gitu ya. Nah, dia yang lebih gimana ya biar hubungannya enak dengan Cancer ini, tetapi kejadian peristiwa suasana yang menyenangkan itu tuh sebab karena aku sudah mampu untuk mengerti tentang pribadinya Cancer. Nah, di sana ya. Dan memang kalau hubungan kayak gini modelnya, ini bisa asik ya, relationship yang seperti ini. Di situ. Ya. Kalau hubungannya ideal, memang sih ya, introspeksi diri. Itu yang harus dilakukan oleh orang dewasa. Itu ya, alih-alih nunjuk orang lain yang harus berubah. Ya, diri ini yang duluan dicek gitu ya. Diri ini yang lebih duluan diajak untuk melakukan satu perubahan. Nah, memang untuk di fase saat sekarang ya, keidealan membangun relationship itu ya memang masih dia yang lakukan, kamu belum. Karena tadi kan kamu masih nunjuk dia. Nah, tetapi ya, kalaupun sudah ada salah satu yang paham, yang mengerti, gitu ya, bahwa diri ini yang harus melakukan perubahan, diri ini yang harus mengerti, diri ini yang harus paham, maka mudah-mudahan relationship-nya masih akan bisa survive, gitu ya. Maka masih akan mungkin di situ itu ada kebahagiaan ya, yang bisa dinikmati bersama. Daripada dua-duanya saling tunjuk-tunjukkan, kamu loh ya yang mestinya harus berubah ya, saling tunjuk-tunjukkan berdua, oh lagah itu ya. Kayak adu ayam gitu kan. Nah, tapi di sini ada satu yang ibaratnya lebih lentur gitu ya, yang lain agaknya lebih keras. Jadi masih bisa ya, masih bisa di situ tuh ketemunya menjalani hubungan ya yang cukup enak lah, walaupun belum maksimal enaknya ya, tapi cukup lah. Nah, untuk sementara dulu kan gitu ya, di situ. Dan ya, kalau mari lihat rasa penasaran, rasa antusias gitu ya, pikiran-pikiran positif gitu ya, gambaran-gambaran menyenangkan, memang itu tuh masih cenderung banyak nih di si pasangannya kamu. Jadi ibaratnya dia ini tuh lebih mampu ya, lebih mampu menikmati relationship-nya kalian. Kalau kamu kurang, mari lihat ya Cancer ya, kalau kamu kurang, karena kamu nampaknya memang terlalu tegang gitu, jangan-jangan ya, terlalu serius di sana dalam ngejalani relationship ini gitu. Atau memang jangan-jangan dianya kurang ngeh, kamunya sudah sakit hati, kamunya udah kecewa gitu ya, tapi dianya nggak paham. Bisa juga memang begitu sih ya. Tapi kalau dia tuh ngerasa ya oke, memang mungkin aku masih ada kekurangannya aku, tapi ya pelan-pelan kekurangan itu tuh akan aku benahi. Nah, kayak gitu prinsip seseorang ini di situ ya. Jadi mungkin ya ini adalah gambaran dialektika sebuah relationship ya. Bukan mungkin sih, tapi memang iya gitu ya. Memang iyalah. Ini tuh ya pastilah ya. Ini hanya dialektika satu hubungan relationship yang dibangun oleh dua orang gitu ya. Karena ada kehadiran dua orang, lain pikiran, lain perasaan, lain kadar kesensitifan gitu ya. Beda lah pokoknya gitu ya. Nah, ya, jadi ya situasi-situasi kayak gini sih masih yang kayak yang wajar ya, untuk bisa
terjadi di sana. Jadi kalau mari lihat-lihat ya, ini tuh nggak tahu lah ya, nggak peduli lah seberapa heboh sesungguhnya kondisi keadaan relationship kalian gitu ya, seberapa menyedihkannya mungkinnya keadaan relationshipnya kalian, tetapi ya si pasangannya kamu ini tuh kalau mari lihat masih akan mau gitu ya, masih akan mau untuk bersama dengan dirimu. Nah, di situ ya, alih-alih menyerah gitu ya, lari kabur dari kamu. Nah, di situ tuh masih ada dorongan ya. Masih ada dorongan spontan dalam dirinya dia untuk terus coba terkoneksi, terhubung, ngejalanin relationship sama kamunya. Disitulah ya. Jadi ini memang beberapa kalau mari lihat pertemuan ya, untuk beberapa ya pertemuan di belakangan hari ini tuh agaknya semakin jarang ya. Pertemuan dengan momen yang indah loh ya, dengan suasana yang asik, yang menyenangkan ya, itu tuh nampaknya sudah jarang gitu loh ya, di sebelum bulan Maret maksudnya mari, atau ya di awal-awal Maret gitu kan. Pertemuan yang indah itu tuh jarang, suasana yang asik menyenangkan itu tuh dinikmati berdua bisa-bisa jarang, komunikasi juga jarang, bahkan ada beberapa yang tidak ada lagi berkomunikasi untuk beberapa waktu ini ya, beberapa masa belakangan ini itu ya. Tetapi tunggu aja di bulan Maret kamu akan mendapat kabar ya, dia akan ngajak kamu ketemu kah, dia akan chatting kamu kah, dia akan melakukan panggilan telepon ke kamu gitu ya, atau yang misalnya di situ tuh ngajak kamu menjumpai kamu gitu ya, sebab ini orang yang lebih proaktif dalam hubungan kalian ya, si pasangannya kamu ini ya. Jadi dia yang tiba-tiba cilup bak gitu ya, nongol aja udah depan pintu rumahmu gitu ya. Dia yang duluan kering-kering halo gitu loh ke kamunya. Dia yang lebih proaktif. Kalau kamunya memang ya duduk-duduk manis aja lah ya, duduk-duduk manis aja, atau ya pancing-pancing lah dia jika memang kamu punya kebutuhan untuk terkoneksi dengan dia. Tapi kalau sudah tidak punya kebutuhan lagi, monggo lah silahkan gitu ya, diam-diam aja lah. Cuman mari lihat ini, kalau kamunya itu tuh dihubungi sama dia, kamu udah banyak nih ya rencananya ya, mau ngomong sesuatu yang bisa aja nyelekit gitu ya, atau kamu mau bersikap laku yang rasa-rasanya bisa nyakitin dia gitu loh ya. Jadi kayak datangnya dia ya, terkoneksi sama kamu, itu tuh bukan akan kamu sambut dengan tari-tarian yang meriah gitu ya, tetapi kayak yang senyum kecut gitu ya, muka masem gitu ya. Nah, di sana karena kamu merasa bahwa ya kamu harus melakukan tindakan yang seperti ini ke si pasangannya kamu begitu. Oke? Baik, jadi sekarang mari akan tarik koin dulu untuk nyari tahu ini bacaan ditujukan untuk Cancer yang mana gitu ya. Nah, koin ini berisi inisial dan zodiak. Untuk inisial bisa inisialnya kamu, bisa inisialnya dia. Terkhusus untuk zodiak udah pasti hanya akan tunjukin zodiak dia aja ya. B ya, mari awal dari inisial B ada bunga, R ada rasa, Y ada yoyo, F ada fajar ya. Kemudian I ada istimewa, kemudian ada di sini inisial P, ada pelita. Nah, masuk kita ke zodiak Cancer di situ. Oh ya, ini hubungan Cancer sama Cancer berarti ya. Kemudian ada energi Aquarius, kemudian ada energi dari Sagittarius, Sagittarius lagi. Berikut di situ ada Capricorn. Oh, ini Cancer lagi. Kemudian ada energi dari Capricorn lagi dan ditutup oleh energi Leo dan ditutup oleh energi dari Scorpio ya. Oke lah, itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu untuk kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.